Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita adalah Nasaihud Diniyah. Di dalam kitabnya dikemukakan wa man lam yajidhum fakutubuhum allati sonafuha tujzi'u an mujalasatihim inda faqdihim ala annal arda la tahlu insyaallah minhum wa in amma fasadu zaman wa tafahasya zuhurul batil wa ahlihi. Jadi ini bercerita masih tentang ulama salaf. Ulama salaf, salafus saleh, dia juga mengarang kitab. Wa man lam yajidhum, dan barang siapa yang tidak mendapatkan mereka, dan barang siapa yang tidak menemui mereka, yaitu ulama salafus saleh, fakutubuhum allati sonafuha tujzi'u, maka bermula kitab-kitab mereka yang mereka telah mengarangnya itu mencukupi. Tujzi'u an mujalasatihim inda faqdihim, itu mencukupi daripada majlisnya mereka. Inda faqdihim, ketika mereka telah tidak ada. Ala annal arda la takhlu insyaallah, karena bahwasanya dunia la takhlu insyaallah minhum, bahwasanya dunia itu tidak kosong daripada mereka, tidak kosong daripada ulama saleh. Ini kita baca kitab Nasaihud Diniyah. Orangnya, pengarang kitab, sudah lama meninggalkan kita. Tapi beliau mengemukakan tujzi'u an mujalasatihim, itu sudah mencukupi daripada majelisnya para ulama, meskipun mereka sudah tidak ada. La takhlu insyaallah minhum, bahwasanya dunia tidak akan kosong daripada para ulama. Kayaknya kita penting tuh ngebahas di majelis-majelis taklim, di mana aja. Buka kitab ulama salafus saleh yang memang keulamaannya sudah diakui. Penting kita buka kitab mereka. Sehingga jika semua umat Islam itu membuka majelis-majelis taklim, maka dunia ini tidak akan pernah kosong daripada para ulama. Wa in amma fasyaduz zaman, dan meskipun telah merata kerusakan zaman, meskipun zaman ini telah rusak, tapi insya Allah dunia itu tidak akan pernah kosong daripada ulama.
wa tafahasha zuhurul batil wa ahlihi. Meskipun telah merata kerusakan zaman dan telah melampaui batas munculnya kebatilan dan ahli-ahli kebatilan. Insyaallah dunia ini tidak akan pernah kosong daripada para ulama. Wa adbaral khas wal 'am wa a'radu anillah wa an iqamatil haq illa man sya'allahu wa qalilum mahum. Dan telah berlalu orang-orang yang khusus, orang-orang yang tertentu, wal am, dan juga yang umum, orang-orang kebanyakan. Wa a'radu anillah wa an iqamatil haqq, dan mereka berpaling dari agamanya Allah dan dari menegakkan kebenaran. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang memang Allah kehendaki, wa qalilum mahum, dan akan tetapi sedikit sekali mereka itu. Ya. Jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran dan yang memegang agamanya Allah, ya, itu sedikit sekali. Mereka itu ya memang yang Allah kehendaki. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Ya, wa qalilum mahum, dan sedikit sekali mereka itu, yaitu sedikit sekali orang-orang yang menegakkan kebenaran dan yang tidak berpaling dari agamanya Allah. Tidak berpaling dari agamanya Allah. Wa zalika liqaulin nabi alaihi salam wa la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullahi ma'a akhbarin wa asarin kasiratin tadullu ala annal arda la takhlu fi kulli zaman an isabatin min ahlil haq mustaqimina ala kitabillahi ta'ala wa sunnati ghairi annahum yaqiluna jiddan fi akhiriz zaman. Wazalika, dan bermula yang demikian itu karena sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tazilu ta'ifatum minal ummati zahirina alal haq, dan selalu dan tidak akan berhenti segolongan dari umatku yang menegakkan atas kebenaran. Selalu ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan kebenaran. La yadurruhum man nawa'ahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka.
Orang-orang yang menentang orang-orang yang menegakkan kebenaran tidak akan memudaratkan orang-orang yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man nawahum, tidak akan memberikan kemudaratan kepada mereka orang-orang yang menentang mereka. Hatta ya'tiya amrullahi ma'a akhbarin, sehingga datang perkarane Allah beserta kabar-kabar, beserta hadis-hadis, wa asarin kasaratin, dan asar para sahabat yang begitu banyak yang menerangkan perkara-perkara seperti ini. Tadullu ala annal arda la tahlu fi kulli zaman, di mana hadis-hadis tersebut dan asar-asar para sahabat menunjukkan bahwa dunia la tahlu fi kulli zaman, tidak akan kosong pada setiap zaman, an isabatin min ahlil haq, daripada golongan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Dunia itu tidak akan pernah kosong. Pada tiap-tiap zaman pasti ada segolongan orang dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang menegakkan kebenaran, mustaqimina, yang lurus, berpegang ala kitabillahi ta'ala, yang berpegang kepada kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnatin ghairi annahum, dan juga berpegang kepada sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka yakiluna jiddan fi akhir zaman, meskipun mereka sedikit sekali pada akhir zaman. Jadi meskipun mereka yang menegakkan kebenaran itu sedikit sekali, tapi pasti ada. Ini berdasarkan pada hadis Kanjeng Nabi Muhammad dan juga asar para sahabat. Waqad yastatiruna hatta la ya'rifahum wa yahtadiya ilaihim illa talibut shadiq warraghibul mukhlis, wallahu ta'ala a'lam. Waqad yastatiruna, dan sesungguhnya mereka bersembunyi, la ya'rifahum, sampai mereka tidak dikenali, ya. Wa yahtadiya ilaihim, dan tidak mengambil petunjuk kepada mereka, illa talibus shadiq, kecuali orang-orang yang menuntut lagi benar, kecuali orang-orang yang menuntut orang-orang yang benar, warraghibul mukhlis, dan orang-orang yang mencintainya yang ikhlas. Jadi mereka ini tersembunyi, orang-orang yang menegakkan kebenaran lagi lurus berdasarkan kepada kitabullah dan sunnatur rasul, mereka tersembunyi, sehingga manusia kebanyakan gak ada yang tahu siapakah dia, dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan kepadanya. Illa talibus shadiq, kecuali orang-orang yang menuntut, yang mencari orang-orang yang benar dan jujur, dan yang mencintainya yang ikhlas. Pasti kecuali mereka. Ketika orang-orang lain tidak ada yang mengetahui
tentang keberadaannya, yaitu orang-orang yang menegakkan kebenaran dan yang lurus berdasarkan kitab Allah dan sunnatul Rasul. Banyak orang yang tidak mengetahui kecuali mereka, yaitu orang-orang yang mencari yang jujur, yang benar, yang mencintai mereka dan yang ikhlas. Wallahu ta'ala a'lamu, dan bermula Allah yang maha tinggi, a'lamu itu lebih mengetahui. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, ma'asyiral ikhwan, wahai para saudara-saudara seagama, dan ketahuilah oleh kalian, ayyadakumullahu annal khairal qulub wa ahabbaha ilallahi ma kana latifan nakiyan minal batil wa syukukin wa ma'ani syarri kulliha wa i'yan lil haq wal huda wa ma'anil khairi was-sawabi wa fil hadis al qulubu arba'atun. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah oleh kalian wahai para saudara-saudara seagama, ayyadakumullahu, mudah-mudahan semoga Allah menguatkan kalian, annal khairal qulub, bahwasanya hati yang paling baik, bahwasanya hati yang paling baik, wa ahabbaha ilallah, dan Allah suka, dan Allah paling suka kepadanya, ya. Maka latifan nakiyan minal batil wa syukuki, yaitu hati yang adalah dia hati itu lembut, lagi bersih, minal batil wa syukuk, bersih daripada kebatilan dan keraguan. Jadi itulah kondisi hati yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hati yang lembut, lagi bersih, bersih daripada kemusyrikan, bersih daripada penyakit hati seperti sombong, riya, bedegong, angkuh, dengki, ya. Jadi Allah sangat menyukai hati yang lembut, lagi bersih, minal batil, daripada kebatilan dan keraguan. Wa ma'ani syarri kulliha, dan makna keburukan daripadanya, semua makna keburukan. Apa aja tuh selain kebatilan dan keraguan? Ya sombong, penyakit hati. Kalau nggak demen dengan hati yang begitu, sombong, berdegong, angkuh, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling hebat, ya. Kalau nggak demen yang begitu, kayak dikemukakan wa ma'ani syarri kulliha, dan segala keburukan semuanya yang ada di dalam hati, Allah kagak suka pada hati yang tersebut, hati yang buruk. Wa i'yan lil haq, dan yang memelihara kepada kebenaran. Allah suka kepada orang-orang yang memelihara kepada kebenaran, wal huda, dan yang memberikan petunjuk, wa ma'anil khair, dan bermula makna-makna kebaikan, waswabi, dan kebenaran,
wa fil hadis, dan di dalam satu hadis, al qulubu arba'atun, hati itu terdiri daripada 4 macam. Insyaallah besok nanti akan kita bahas. Kita akan mulai pembahasan tentang hadis Kanjeng Nabi, al qulubu arba'atun. Bermula hati itu terbagi ke dalam 4 bagian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.